Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 3. Saya Zara. Saya Yusri Asih. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang stabilisasi politik Dan rehabilitasi ekonomi. Selamat menyaksikan. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru dimulai dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada 12 Maret 1967 yang menetapkan Yenang Soeharto sebagai pejabat presiden. Dan pada 27 Maret 1968, ia dikukuhkan sebagai presiden penuh. Pengukuhan ini menandai awal kekuasaan Orde Baru yang menjalankan kebijakan politik dan ekonomi berdasarkan keputusan MPRS sebelumnya. Pemerintahan Orde Baru menganggap bahwa selama Orde Lama terjadi penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, seperti pelaksanaan demokrasi terpimpin dan politik luar negeri yang mendukung blok komunis. Dengan mengacu pada MPRS, pemerintah berupaya melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Pancasila dengan rehabilitasi dan stabilisasi politik serta keamanan untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam langkah rehabilitasi, Orde Baru menggunakan pendekatan keamanan, termasuk desoekonomisasi dan depolitisasi ormas. Lembaga stabilisasi seperti Komkamtib dan Dewan Stabilisasi Ekonomi dibentuk. Kebijakan luar negeri berusaha mengembalikan Indonesia ke politik bebas aktif yang mendukung kepentingan bangsa, termasuk pemulihan hubungan dengan Malaysia dan aktif di PBB. Indonesia juga berpartisipasi dalam pembentukan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama regional. Orde Baru merencanakan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancaklida Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau repelita dan pemilihan umum atau pemilu. Yang kedua, menyusun dan merencanakan repelita. Yang ketiga, melaksanakan pemilu selamat-lambatnya pada Juli 1971. Yang keempat, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dan unsur-unsur komunisme. Lalu, dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS nomor 9 MPRS 1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum atau pemilu, pemerintahan Orde Baru melakukan pelemahan atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Pelemahan itu dilakukan antara lain terhadap pendukung Soekarno, kelompok Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan kelompok Islam fundamentalis yang sering disebut kaum ekstrem kanan. Selain itu, pemerintah Soeharto juga menciptakan kekuatan politik sipil baru yang dalam pandangannya lebih mudah dikendalikan. Organisasi itu adalah Sekretariat Bersama Golongan Rakyat atau Sekber Golkar, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Golkar. Berdasarkan TAP MPRS nomor 9 MPRS 1966, pemerintah diminta untuk mengadakan pemilu pada 1968. Tetapi baru dilaksanakan pada 1971 karena alasan politik dan keamanan. Lembaga pemilu dibentuk di bawah Departemen Dalam Negeri dan peserta pemilu ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 23 tanggal 23 Mei 1970. Dengan 9 partai politik yang diperbolehkan ikut serta, termasuk Golkar dan NU. Pada pemilu 1971, Golkar mendapat 236 kursi diikuti partai lainnya. Pada akhir 1971, pemerintah Orde Baru mengusulkan penyederhanaan partai politik karena banyaknya partai dianggap menghalangi pembangunan dan berpotensi menciptakan krisis. Meskipun awalnya ditolak, partai-partai akhirnya terpaksa menerima. Penyederhanaan terjadi pada Sidang Umum MPR tahun 1973 dengan penggabungan partai menjadi dua, yaitu PTP dan PDI. Golkar tetap ada sebagai kelompok terpisah. Peristiwa ini dimulai dari kegiatan mahasiswa yang tergabung dalam grup diskusi yang mengkritik kebijakan pemerintah.
Kritik tersebut muncul sejak awal 1970-an, dimulai dari Universitas Indonesia dan berlanjut dengan demonstrasi menentang kenaikan harga bensin serta menuntut pemberantasan korupsi. Mahasiswa juga meminta pemerintah meninjau kembali strategi pembangunan yang hanya menguntungkan orang kaya. Saat mendengar rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka pada 14 Januari 1974, mahasiswa memanfaatkan momen ini untuk berdemonstrasi. Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi huru-hara dengan mobil Jepang dibakar dan gedung-gedung dirusak. Akibat kejadian ini, 700 orang ditahan dan 45 diantaranya dipenjara. Pemerintah melarang demonstrasi dan mengarahkan kegiatan mahasiswa pada diskusi dan seminar. Semua penghalang pembangunan dan faktor yang dapat menyebabkan instabilitas bangsa harus dihilangkan. Ini adalah inti dari trilogi pembangunan yang mencakup stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan merata. Trilogi ini adalah rencana Presiden Soeharto untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menciptakan pemerintahan yang melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan. Stabilitas nasional mencakup aspek keamanan, ekonomi, dan politik, dan merupakan syarat untuk pembangunan yang berdasarkan Pancasila. Pembangunan ekonomi harus didukung oleh stabilitas politik dan keamanan. Kesimpulan materi stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi adalah upaya untuk menciptakan kondisi politik yang stabil dan aman, serta memulihkan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang terpuruk atau mengalami krisis. Stabilisasi politik dilakukan dengan berbagai cara, seperti memperkuat lembaga-lembaga negara, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan. Sementara itu, rehabilitasi ekonomi dilakukan dengan berbagai cara, seperti memperbaiki infrastruktur, meningkatkan produksi, dan menarik investasi. Tujuan dari stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Profesi dari materi ini yang pertama, materi ini menyadarkan akan pentingnya peran serta aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas politik dan mendukung rehabilitasi ekonomi. Yang kedua, stabilitas politik dan kondisi ekonomi yang baik merupakan fondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa. Dan yang terakhir, stabilitas politik yang kokoh akan memberikan ruang bagi pembangunan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Sekian presentasi dari kami berdua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.